Saya yakin semua pernah buka instiki.ac.id. Jadi apa yang kelihatan di aplikasi. Kalau yang itu kan di belakang layarnya, kerangkanya. Ini kulitnya. Aplikasinya mau seperti apa yang kita bangun. Itu instiki.ac.id yang kiri di zoom out berkali-kali. Kelihatannya kayak gitu. Yang kanan saya gambar nggak butuh waktu 10 menit udah jadi. Yang kanan softwarenya gratis, online nggak perlu diinstal, tinggal drag and drop dan ganti nama kayak pakai Canva. Ya, jadi yang ngedesain yang kanan itu kan berhubungan sama HTML, CSS dan segala macam kawannya. Ya, jadi yang ngedesain itu bisa orang sticky, yang kanan, yang kiri itu bisa kita kasih orang desain untuk milih warna, font size segala macam. Yang jelas yang kanan itu kita mau kayak gini webnya. Ya, tolong dengan warna primer sticky merah, biru, putih, itu warna primernya sticky, tolong didesain. Nah, jadilah yang kiri kan. Sebelum gambar yang kanan, kamu harus tahu prinsipnya. Easy to learn and use. Harus gampang digunakan. Harus gampang digunakan. Mau secanggih apapun, kalau nggak gampang digunakan, uninstall. Close. Segala kerangka yang kamu sudah pelajari, waterfall, agile itu tidak ada gunanya kalau dia tidak gampang digunakan. Lalu desainlah ya. Jangan memikirkan, oh saya sukanya seperti ini, saya pengennya seperti ini. Tidak seperti itu. Desainlah seperti yang user butuhkan, seperti yang user inginkan. Jadi jangan mendesain seperti yang kamu suka, seperti yang kamu mau. Ya, jadi contoh, desainer baju, ya, dia tidak mendesain baju untuk dia pakai. Dia mendesain baju untuk dijual. Desainer kartu undangan, dia mendesain kartu undangan bukan untuk dia yang nikah, tapi mendesain untuk orang yang mau nikah. Itu prinsipnya. Desain gedung kuliah, ya, bukan mendesain untuk Pak Muku yang mau kuliah. Pak Muku mendesain untuk ya bagaimana mahasiswa enak, nyaman, segala macam kuliah. Jangan, oh saya suka warna kuning Pak, kuning gitu semua. Easy to use. Ya, terus desainlah the target user in mind. Ya, nggak boleh ngedesain untuk diri sendiri, kecuali aplikasinya kamu yang mau pakai. Kalau bisa, nah ini yang bagus ya, accessible to user with disabilitas. Instiki.ac.id bisa nggak untuk tuna, yang nggak dengar apa ya? Tunarungu, bisa nggak menurutmu? Tunanetra mah nggak lihat ya. Tunarungu yang nggak denger ya, yang disabilitas di kuping itu bisa nggak mengakses instiki.ac.id dengan maksimal? Bisa. Karena apa? Karena website kita nggak ada suaranya. Hah? Bisa dibaca. Kalau tunanetra? Berarti butuh tombol speech. Ya, itu juga penting kalau bisa, sebisa mungkin. Ya, jadi mikirnya sampai di situ. Organize content in a logical and hierarchical way. Berurutan, terstruktur. Jangan tiba-tiba ini daftar, bawahnya pohon mata kuliah, bawahnya pembayaran, ya, bawahnya apa? Profil lulusan, bawahnya video UKM tabuh. Bawahnya video Pak Muku, wah kacau balau. Ya. Secara logis, orang buka website kita, siapa targetnya? Kalau mahasiswa sini kan jarang. Yang lebih sering buka website kita orang yang mau daftar kuliah. Sehingga fitur apa yang ada di depan? Daftar kuliah. Itu logical namanya. Ya. Buka SADS. Biasanya orang mau buka SADS itu akan ngapain? Oh, KRS-an. Sehingga menu yang gampang untuk dicari di awal adalah KRS. Jadi nggak bisa naruhnya asal taruh aja. Ya. Mau nginep di hotel, mau booking hotel, buka website. Ya, siapa yang buka website hotel? Tentu saja orang-orang yang mau nginap kan. Nggak mungkin pegawai hotelnya buka website hotel. Yang buka website hotel adalah orang-orang calon yang mau nginap. Sehingga apa? Informasi booking, ya, biaya, fasilitas, foto-foto kamar, kan begitu. Hierarki juga, jadi berurutan. Apa yang tampil pertama, apa yang bisa di sub menu gitu ya. Apa yang cukup cuma link aja gitu ya. Apa yang harus diekspor. Ya, kalau website Instiki dia tampilin gedung, perpustakaan gitu ya. Itu yang disajikan.
cara install Ubuntu gitu di web SDK1. Ya, tutorial Proxmox gitu ngena di slide-nya ada lagi. Itu sudah interaksi user dengan pengguna ya, dan juga konsisten. Jadi kalau warnanya merah, putih, hitam, biru, ya seluruh website seperti itu. Jangan tiba-tiba fontnya berubah, jangan tiba-tiba apa gitu ya, terbang gitu misalnya ada gambar terbang. Jadi yang konsisten. Yang tadi, yang ini saya bikin online pakai yang namanya Mockflow, gratis. Mockflow, MOCK Flow. Yang ini. Nah, ini saya bikin di Mockflow. Kayak Draw.io tapi untuk gambar website. Gratis. Tapi hanya bisa satu desain. Terus nggak bisa dikerjakan bareng-bareng, nggak kayak di Google Docs atau di Canva bisa di share kroyoan gitu, nggak bisa. No kolaborator. Namanya juga gratis ya. Ini harga-harganya. Saya tidak pernah ngajarin kamu nge-crack. Ini gratis data ya. Ya, saya tidak pernah ngajarin kamu nge-crack. Kalau nge-crack remedi ya. Ya kan di situ. Ya, nah kamu perhatikan ya, ada harga let's talk. Apa artinya harga let's talk? Apakah dibayar pakai omongan? Wow, kok memantro gitu ya? Let's talk katanya. Apa? Ada yang tahu? Hah? Nego? Ditawar? Bisa dibicarakan? Itu kan terjemahannya. Apa artinya harga let's talk? Nawarkan kerjasama, oke? Ya. Brand ambassador. Ya, ini kan ada limit-limitnya. Nah, siapa tahu kita ingin bikin penawaran yang unik. Ya, contoh. Insticky ngontak itu ya. Mockflow, kami kampus IT, software engineering, ngedesain user interface. Nah, gimana kalau kita bikin, betul dia jawabnya kerjasama, ya setahun kita bayar sekian, kamu kasih akun premium semua mahasiswa kita. Tentu harganya bukan $14 kali jumlah mahasiswa, bisa ditekan. Karena kita belinya borongan. Nah, itu namanya let's talk. Ya, atau ganti Pak Muku talk. Itu. Jadi mau beli skala besar, beli partai besar borongan. Saya enggak cuma ada satu. Ini yang full berbayar. Balsamic. Di sini ada trial tapi 30 hari. Kalau di sini free selamanya tapi satu project. Jadi gambar download hapus, gambar download hapus. Ya, kalau di sini cuma sekali purnama sekali tilam hilang sudah ya. Yang namanya juga gratis. Ya. Apakah ada Pak Muku Talk? Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi pukul rata semua. Tenang, masih banyak. Ada yang tahu ini? Canva bisa dipakai gambar, Pak? Bisa. Jadi di menu itu kamu jangan pilih presentation, Instagram story, bukan. Pilihnya wireframe flowchart. Maka kamu akan bisa gambar website atau aplikasi seperti ini. Biayanya Rp 0 ya, dan Canva juga ada fitur Pak Muku Talk. Let's talk. Yang bayar juga ada. Ya, silakan disesuaikan. Udah puas sampai di situ? Belum. Ini sangat terkenal di desainer Figma. Figma. Bukan Sigma, bukan. Figma. Ini ada free-nya. Ada juga professional organization enterprise. Nggak ada Pak Muku Talk, nggak ada. Adanya free ya, bisa free. Di free-nya kamu dikasih 3 desain. Ya, hanya bisa 3 desain, fiturnya dibatasi, hanya fitur basic. Ini kalau kamu buka nanti di webnya ada ini. Ada basic file inspection. Jadi tool gambarnya hanya yang basic-basic aja. Tapi gratis, bisa 3 gambar. Udah puas sampai di sini? Belum. Ada yang bisa nebak namanya?
Saya sengaja nggak tampilin namanya. 100. Software ini hanya jalan di Mac. Ya, jadi yang ini hanya Mac only license. Ya, ini hanya jalan di Mac. Namanya Sketch. Jadi untuk yang pakai yang ini, kamu perlu punya MacBook. Ini ya, ini yang website yang tadi. Namanya sketch.com. A Mac app, weh, gaya banget ya. Mac app, ya. Ya, jadi biar kamu pernah melihat Windows itu didiskriminasi ini tadi. Biasanya kan nggak ada di Linux, nggak ada di Linux, ini nggak ada di Windows. Lain level diskriminasinya. Kita sudah ngedesain. Apakah berhenti sampai di situ aja? Habis ngedesain ngapain? Anggap nih desain. Habis desain program juga udah siap. Nah, desainnya diapain? Apakah langsung dipakai? Testing, dicoba. Coba kan? Paling simpel ada 3 langkah sebelum ngetesnya, sesudah ngetesnya. Ya, jadi sebelum ngetesnya dan setelah ngetes desain. Kalau ngetes coding kan gampang aja, jalan apa enggak, error apa enggak. Ya, sesuai yang diharapkan apa enggak. Nah, ini ngetes desain. Ya, jadi gambar itu nggak bisa sembarangan. Sketch tadi sebelum diterjemahkan jadi HTML, CSS dan kawan-kawan, sketch ini bisa diuji dulu. Tetapkan tujuan. Kita mau nguji apanya. Usernya paham apa enggak? Usernya suka warnanya apa enggak? Sudah jelas apa enggak? Usernya akan bingung apa enggak? Ada enggak fitur yang enggak dia temukan? Padahal sebenarnya ada di aplikasi itu. Tujuannya apa? Habis itu rekrut orang-orang yang jadi calon pengguna. Kalau kita mau bikin desain aplikasi Roblox, kan bocil-bocil yang di-invite. Mau bikin aplikasi game kayak Free Fire, kan bocil-bocil di-invite. Mau bikin game MOBA, desain game MOBA, ya tentu kan yang remaja-remaja di-invite. Nah, itu maksudnya rekrut partisipan, nggak bisa asal rekrut. Mau bikin aplikasi untuk hotel, tentu saja orang-orang yang berpotensi nginep yang di-invite. Yang couple-couple. Yang jomblo-jomblo nggak usah. Develop task and skenario. Jadi nanti partisipan itu akan disuruh ngapain? Direncanakan dulu. Dikasih aplikasi tanpa dijelasin, disuruh nyoba. Ya, dikasih desain, disuruh menebak. Ini akan ngapain, ini akan ngapain. Ntar kita cek jawabannya. Udah cocok belum sama yang kita rencanakan. Ya, jadi itu semua dipersiapkan. Terakhir, kita yang bersiap-siap untuk menjalankan tesnya. Ya, mau online, mau offline, mau pakai kuesioner, mau wawancara, mau direkam, apapun. Ini sebelum ngetes. Kita harus siapin ini. Saat ngetes, kita ketemu dengan partisipan, ya, sudah pasti dikenalin dulu. Oh, saya tim pengembang aplikasi ini. Sekarang rekan-rekan saya minta untuk mencoba ini. Ya, selama ngetes diawasi. Ya, diperhatikan. Ada mungkin yang bingung gitu ya. Aplikasi apa nih gitu. Diperhatikan gitu ya. Dijani bingung di sebelah mananya. Nanti kan kita akan perbaiki di sebelah situ. Terus setelah selesai tes, minta berbicara, menyampaikan. Jadi selama tes itu diam-diaman dulu, wait dulu ya. Musuhan dulu, ya, blok-blokan nomor WA dulu. Habis tes, baru minta diskusi. Ada nih Pak yang belum ada ikonnya. Nah, terakhir observasi. Ya, jadi tas komplit, udah selesai ujiannya, lalu kita siap-siap untuk melakukan pengamatan. Jadi partisipannya udah pulang. Ya, partisipannya diundang di skenario yang udah kita tetapkan. Kita menganalisa catatan-catatan yang diberikan sama partisipan, ya, terus mengidentifikasi permasalahannya apa, bikin prioritas yang mana yang mau kita perbaiki, terakhir bikin report, bikin laporan. Nah, ini tidak mengikat harus seperti ini, ya, tapi kira-kira gambaran umumnya untuk tes desain itu begitu. Kita butuh orang lain, kita butuh calon-calon pengguna. Ya, sejago apapun orang ngedesain, tetap aja final akhirnya adalah di pengguna. Ya, mau punya ilmu kini gitu gitu ya, tetap aja nanti yang pakai pengguna. Kalau penggunanya nggak bisa pakai, berarti desainnya salah. Mau sebagus secanggih apapun.
Ya, kalau ternyata penggunanya nggak menemukan fitur itu, ternyata itu nggak dipencet dari tadi padahal ada gitu ya. Jadi salah di sana. Ya. Ingat core principle, easy to use. Ya, mudah digunakan. Coba kamu sekarang berkaca. Ya, kamu pakai TikTok pernah diajarin nggak? Ada yang ngajarin? Bisa tapi pakai kan? Berarti apa? Desainernya sukses. Easy to use. Pernah nggak ada kursus menggunakan TikTok? Pelatihan masyarakat bagaimana menggunakan TikTok? Nggak ada kan? Pernah diajarin caranya pakai Google? Langsung bisa? Langsung bisa. Desainernya sukses. Easy to use. Bahkan desainer Google itu sakti. Hanya ada Google dan tempat input teks tanpa instruksi apapun. Coba kamu ingat-ingat Google search. Google kotak. Segitu aja. Tapi kamu tiba-tiba tahu, di kotak ini saya mengetik yang mau saya cari. Entah dari mana sugestinya tuh.